Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman Andeksa Tambunan dengan NIM 0205231036. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Sumatera Utara dengan Fakultas Syariah dan Hukum dan jurusan Hukum Pidana Islam. Adapun saya ingin menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Fikih Jinayah dengan dosen Ibu Maudia Muara Matondang MAG. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu dengan yang berjudul jarimah. Teori pemidanaan merupakan kajian terhadap doktrin atau ajaran yang melandasi proses penegakan hukum pidana, baik yang telah diserap oleh peraturan hukum positif maupun masih menjadi wacana pemikiran teoritis. Dalam hukum pidana, studi terhadap teori hukuman merupakan langkah esensial guna memahami sistem hukum pidana tertentu. Implementasi suatu sistem pidana apapun tidak akan dapat dibenarkan tanpa suatu kejelasan tentang teori hukuman, karena di atasnya akan dibangun tujuan dari sistem pidana itu sendiri. Perumusan jarimah, yaitu hukum jinayat merupakan hukum tertulis dengan diformat dalam bentuk konun. Sebagai hukum tertulis, norma dan sanksi pada hukum jinayat juga dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Kemudian pasal dan ayat ini dikelompokkan ke dalam bab-bab, bagian, paragraf, dan angka-angka. Macam-macam jarimah. Dari segi jenis dan besaran hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Jarimah hudud adalah jarimah yang jenis dan besaran hukumannya telah ditentukan secara spesifik oleh syariat. Dan yang B adalah jarimah ta'zir, yakni jarimah yang jenis dan besaran hukumannya tidak disebutkan secara langsung oleh syariat. Dan dari segi pihak yang berhak melakukan pelaporan atau pengusutan kasus, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu A. Jarimah delik biasa, yakni jarimah yang tidak memerlukan pihak tertentu, dan B. Jarimah delik aduan, yakni jarimah yang akan diproses hukum apabila ada pihak yang melaporkan perbuatan jarimah tersebut. Dan dalam unsur-unsur jarimah, rukun jarimah yang umum ada tiga, yaitu yang pertama rukun al-syar'i atau unsur formal, dan yang kedua rukun al-madi atau unsur material, dan yang ketiga adalah rukun al-adabi, yaitu unsur moral. Dalam yang ketiga tersebut, yang pertama adalah rukun al-syar'i, yakni larangan berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Dan yang kedua tadi ada rukun al-madi, yaitu unsur material, yakni sikap atau tingkah laku atau perbuatan baik dengan berbuat maupun tidak berbuat. Dan yang ketiga rukun al-adabi, unsur moral, yakni kemampuan pelaku untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Baiklah, sekian itu dari jarimah. Dan yang kedua adalah ukubat. Dalam ukubat, yaitu merupakan istilah untuk hukuman atau sanksi yang digunakan di dalam kajian fikih. Kemudian istilah ini dipakai pada konun hukum jinayat dengan definisi sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Macam-macam ukubat. Ukubat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu satu, dari segi hukumannya dengan yang lain. Ukubat ada 4 macam. Yang A, hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara tegas. Dan yang B, ukubat pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti hukuman pokok
di mana hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan karena adanya alasan yang sah. Dan yang C, ukubat tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok yang diberikan hakim atas pertimbangan tertentu. Dan yang D, hukuman pelengkap. Hukuman pelengkap tambahan hukuman pokok melalui keputusan hakim tersendiri yang sifatnya sebagai pengajaran. Dan yang kedua, dari segi kewenangan hakim dalam memutuskannya, hukuman ada dua macam. Yang A, hukum yang bersifat terbatas, baik jenis maupun jumlahnya. Yang B adalah hukuman yang memiliki alternatif sehingga hakim memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan jumlahnya dalam batas atas dan bawah. Yang ketiga, dari segi objek, hukuman ada tiga, yaitu A, hukuman jasmani atau badani, misalnya cambuk atau potong tangan. Yang B, hukuman psikologis, misalnya berupa teguran dan ancaman. Dan yang C, hukuman benda berupa ganti rugi, denda, dan penyitaan barang. Bentuk dan besaran ukubat. Dalam hal ukubat ini ada dua hal yang perlu diingat, yakni jenis bentuk dan besaran. Jenis merujuk pada macam ragam bentuk hukuman, misalnya penjara, denda, cambuk, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran merujuk kepada jumlah hukuman, misalnya bulan untuk penjara, gram emas untuk denda, dan satuan kali dalam hal cambuk. Ukubat kategori ini ada 4 jenis, yakni 1 adalah cambuk atau derah, 2 denda, 3 penjara, dan 4 restitusi atau kompensasi. Manakala hakim melihat adanya kebutuhan tertentu terhadap hukuman tambahan, maka hakim diberikan pilihan oleh qanun untuk menerapkannya, sekalipun penuntut umum tidak memuatnya di dalam dakwaan. Sebaliknya, jika penuntut umum memasukkannya ke dalam dakwaan, hakim dapat pula memilih untuk tidak menetapkannya. Dalam hal ini, contoh pertimbangan hakim yang dimaksud misalnya, ketika perlu jarima tidak menyesal dengan tindakan jarima khalwat yang dilakukannya, maka hakim dapat menjatuhkan vonis. Hukuman tambahan berupa pembinaan oleh negara, pengembalian kepada orang tua, ataupun kerja sosial selain hukuman pokoknya, yaitu 10 kali cambuk atau denda 100 gram emas. Sekian dari presentasi saya untuk menjelaskan tentang jarimah dan ukubat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.